Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah minibus yang mengangkut rombongan belasan pemuda dari sebuah perguruan silat asal Kabupaten Jombang terguling di Jalan Raya Perak, Kabupaten Jombang. Akibatnya seluruh penumpang berhamburan dari dalam mobil saat mobil terguling dan mengeluarkan asap tebal. Minibus yang mengangkut belasan pemuda anggota perguruan silat terguling di Jalan Raya Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Sebanyak 14 penumpang yang panik berhamburan sesaat setelah mobil mengeluarkan asap. Beruntung mobil tidak terbakar akibat kecelakaan tunggal tersebut sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 3 penumpang menderita luka ringan akibat terbentur bodi mobil tidak sampai dirawat di rumah sakit. Yang dikendarai oleh adik-adik kita yang dari perguruan IKS kalau tidak salah, dari Sengon mendak menuju ke Caruban. Dengan jumlah penumpang ada 14 dengan satu sopir, di mana sopir mengalami luka lecet, kemudian 2 penumpang juga mengalami luka ringan, dan sementara berada di puskesmas Perak, dan yang lainnya selamat, artinya tidak luka sama sekali. Kemungkinan juga karena faktor pengemudinya mungkin kurang menguasai kendaraan, tapi kita masih dalam itu. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai Muhammad Rokim asal Kecamatan Tembelang, Jombang, melaju dari arah Sembung, Kabupaten Jombang, hendak menuju Caruban, Kabupaten Madiun. Di lokasi kejadian, jalan menikung, mobil tiba-tiba oleng dan terguling di sisi kiri jalan. Untuk memastikan sebab kecelakaan, petugas unit Laka Lantas Polres Jombang memeriksa sejumlah saksi dan sopir, sedangkan kendaraan masih diamankan unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, pria di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi tersetrum saat memanjat tiang PLN dan memperbaiki kabel bertegangan tinggi. Nyawanya tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Usai tersetrum listrik bertegangan tinggi, tubuh korban tersangkut di atas tiang PLN yang berdiri di samping gedung SMA N1 Gambiran, Banyuwangi. Warga sekitar tak berani melakukan pertolongan dan warga melaporkan peristiwa ini ke Polsek Gambiran. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama petugas PLN memutuskan aliran listrik, sehingga korban bisa dievakuasi dengan kren. Dari keterangan petugas, korban tewas saat dibawa perjalanan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, korban tersengat aliran listrik saat mencoba mengelupas kulit kabel listrik bertegangan tinggi di atas tiang PLN. Pria berusia 47 tahun tersebut memanjat tiang PLN setelah diminta pihak sekolah untuk memperbaiki instalasi listrik di kantin sekolah. Korban naik untuk berusaha membenahi. Tidak lama kemudian, petugas penjaga kantin ini mendengar permintaan tolong atau teriakan daripada korban, dan kemudian mencoba untuk membantu, namun tidak berhasil karena tidak mempunyai atau memiliki keahlian di bidang tersebut. Akhirnya kemudian menghubungi pihak Polsek, dan pihak Polsek menghubungi pihak PLN, kemudian dilakukan evakuasi. Agar peristiwa serupa tak terulang, polisi mengimbau kepada masyarakat jika ada perbaikan kerusakan instalasi aliran listrik, sebaiknya langsung menghubungi teknisi resmi dari PLN. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi ringan, Saudara. Penjual pernak-pernik Agustusan seperti bendera dan umbul-umbul di Mojokerto sepi pembeli. Pedagang musiman mengatakan sejak 2 tahun terakhir omsetnya terus menurun karena kalah bersaing dengan penjualan melalui daring. 2 hari jelang perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, barang dagangan pernak-pernik Agustusan seperti bendera merah putih dan umbul-umbul pedagang musiman di kawasan Prajurit Kulon Mojokerto masih menumpuk belum laku terjual. Menurut pedagang, sejak 2 tahun terakhir omset mereka turun drastis hingga 60%. Karena saat ini pembeli banyak yang memesan melalui daring. Dari biasanya Rp1 juta per hari, kini hanya 400 ribuan. Harga bendera merah putih dijual Rp14.000 sampai Rp35.000. Sementara umbul-umbul dijual Rp8.000 sampai Rp65.000 tergantung besar kecilnya ukuran dan bahan yang dipakai. Perbandingan sih kalau online sama yang langsung ke lapak gitu
cukup beda. Bedanya apa, Mbak? Kalau dari online kan kita nggak tahu bahannya mana, terus ukurannya berapa. Kebanyakan sih yang bilang yang belanja gitu. Kebanyakan udah online. Sama online katanya lebih murah, online katanya lebih murah. Iya, lumayan. Lumayan. Berapa persen, Mbak? Paling 60-50%. Meski tak banyak yang laku terjual, namun pedagang tetap akan membuka lapak mereka hingga akhir bulan Agustus. Bendera dan umbul-umbul yang tak laku akan dikembalikan ke distributor. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.